Teman-teman, hari ini kami akan menceritakan sebuah kejadian. Seorang gadis penghafal Al-Quran. Ketika dia menikahi seorang suami pecandu alkohol. Jadi apa yang dilakukan suami kejam ini padanya? Lalu azab apakah yang dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Melihat itu, tubuh semua orang gemetar. Tetap bersama kami untuk mengetahui cerita selengkapnya. Baru pada saat itulah Anda akan mengerti cerita selengkapnya. Teman-teman, ada sebuah desa di Pakistan. Setiap orang yang tinggal di sana adalah Muslim. Ada seorang kepala desa di sini, yang merupakan seorang pria yang sangat kuat dan baik. Betapa dia begitu mencintai orang miskin. Istrinya sangat kasar. Dia membenci orang miskin. Dan dia memiliki seorang putra yang sangat keras kepala dan bandel. Ada seorang penjual susu miskin di desa ini. Dia memiliki 2 orang anak perempuan. Nama salah satu putrinya adalah Aisyah. Orang tua Aisyah tidak tertulis. Dan tidak seorang pun yang mengajari mereka Al-Quran. Penduduk desa adalah orang-orang desa. Itulah sebabnya mereka sibuk dengan pekerjaan ini bahkan di masa kecilnya. Jadi sekarang ayah ini punya keinginan bahwa putrinya Aisyah mengajarinya Al-Quran dan hafalkan juga. Dia memberikan putrinya karya, yaitu untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran. Dia meninggalkannya pada wanita itu, dan putrinya Aisyah pun mulai membaca Al-Quran. Aisyah berusia 13 tahun ketika dia menghafal Al-Quran. Hari di mana karya memberitahunya kabar baik ini. Jadi orang tua Aisyah sangat gembira. Dia mulai menerima sedekah putrinya. Sungguh, keluarga Aisyah miskin. Namun pada kesempatan seperti itu, seluruh desa diundang. Ketika ayah Aisyah meninggalkannya bersama seorang ulama. Sejak saat itu, dia mulai menabung. Ketika putriku Aisyah menghafal Al-Quran. Jadi saya akan mengundang seluruh desa. Keesokan harinya, ayah Aisyah mengundang seluruh desa, dan semua orang datang ke rumahnya, yang mana kepala desa juga turut hadir. Setelah selesai makan, kepala desa memanggil Aisyah kepadanya. Aisyah pergi menemui kepala suku, dan dia mendudukannya di kursi kosong di sebelahnya. Dia meletakkan tangannya di kepalanya dengan penuh cinta. Dia mulai berdoa untuknya dan kemudian mengeluarkan uang kertas 1.000 rupiah dari sakunya. Saat itulah dia menaruhnya di tangannya. Ketika uang 1.000 sama dengan 10.000. Begitu Aisyah melihat uangnya. Dia berkata, "Saya tidak menginginkan uang ini. Berdoalah untukku, bahwa saya telah mempelajari Al-Quran. Saya juga bisa melakukan hal itu." Sang ketua nampaknya gembira sekali setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari gadis tersebut. Dia mengatakan hal-hal yang baik dan manis di usia yang begitu muda. Dia mendesah dingin saat melihatnya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku memberimu uang ini sebagai hadiah. Putriku, kapanpun kamu membaca Al-Quran, doakan juga untuk anakku. Semoga Allah menganugerahinya kemampuan membaca Al-Quran juga. Dia tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tetapi jika dia membaca Nazra, itu akan menjadi masalah besar bagiku." Gadis penghafal Al-Quran itu mendengarkan sang ketua dan mengucapkan amin. Dan Aisyah bangkit dan pergi. Tapi aku tidak tahu apa yang dilihat kepala suku itu pada gadis penghafal Al-Quran ini. Dia tersenyum dalam hatinya ketika melihatnya. Kepala suku ini punya budaknya. Dia bertanya, "Sardar, mengapa kamu tersenyum?" Sang kepala suku tersenyum, mengangguk dan berkata, "Itulah kebiasaan Sardar. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah tinggal lama di rumah siapapun." Tetapi hari ini sang ketua menunggu sampai saat itu. Sampai seluruh desa kembali ke rumah masing-masing. Bahkan kepala suku ini mengirim budaknya pulang. Dan dia duduk di sana sendirian. Ayah malang dari gadis penghafal Al-Quran itu sangat khawatir setelah melihatnya di sini. Dan dia mengatakannya dengan penuh kasih sayang, "Sardar Sahib tidak marah padaku, yang masih duduk di sini." Kepala suku itu memanggil ayah Aisyah dan berkata, "Dengarkan aku." Dia datang dan duduk di atas tikar yang dihamparkan di tanah.
Sang kepala suku segera mengangkatnya dan mendudukannya di kursi di depannya. Dan dia berkata, "Engkau harus menganggap putrimu yang seorang pembaca Al-Quran itu sebagai kepercayaanku dan besarkanlah dia." Mendengar hal itu, orang malang itu terkejut dan kesal. Dan dia berkata, "Tuan, apa yang Anda katakan?" "Saya tidak mengerti apa-apa," kata kepala suku. "Aku ingin gadis penghafal Al-Quran seperti Aisyah. Jadilah menantu perempuan dari keluarga kepala sukuku. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, anggaplah Aisyah, putriku, sebagai kepercayaanku dan teruslah membesarkannya seperti ini." Mendengar ini, air mata mengalir di mata ayah malang itu. Dia menatap wajah Sardar dengan heran. Dan saya berpikir, mengapa orang miskin sepertiku harus berhubungan dengan keluarga bangsawan? Dia memperhatikan kepala suku itu dalam diam untuk waktu yang lama. Ketika kepala suku melihatnya terdiam, begitu terkejutnya dan dia mengerti bahwa dia mungkin tidak ingin memberikan hubungan putrinya kepadaku. Itulah sebabnya sang kepala suku berkata, "Anda punya waktu." Bayangkan saja, ayah malang sang gadis penghafal Al-Quran tak kuasa menolak permintaan sang ketua. Ia langsung berkata, "Sardar Sahib, mulai hari ini, putriku adalah kepercayaanmu. Anda dapat datang dan mengambilnya kapanpun Anda mau." Ketika pria malang ini menceritakan hal ini kepada istrinya, jadi Aisyah juga mendengarkan ini dan mendengar ini. Aisyah mulai menangis, dan segera memeluk ayahnya. Dan dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu dan pergi kemanapun. Bagaimana kau bisa memisahkan aku dari dirimu?" Sang ayah memeluk putrinya yang polos dan berkata, "Bonekaku sayang, sekarang aku ucapkan selamat tinggal padamu. Tahun-tahun besar akan tiba. Jangan ambil hati." Aisyah merasa lega setelah mendengar hal ini. Kemudian waktu mulai menjalani kehidupannya dengan damai. Gadis itu sangat baik. Ia selalu membaca Al-Quran, baik saat duduk maupun berdiri dan bekerja. Karena dia seorang penghafal Al-Quran. Sekarang bahkan anak-anak tetangga mulai datang kepadanya untuk membaca Al-Quran. Ketika kepala suku tiba di sana, dia menceritakan hal ini kepada istrinya. Maka berkatalah istri kepala suku itu kepadanya dengan sangat marah, "Pikiranmu rusak. Kita sangat kaya. Dan bagaimana kau bisa menjadikan seorang putri dari keluarga miskin menjadi menantumu? Pikirkanlah tentang menjadi pemimpin Anda sendiri. Dia masih gadis kecil sekarang. Dia akan menjadi gadis besar besok. Saya tidak tahu seperti apa pendidikannya di keluarga miskin." Mendengar itu sang ketua berkata dengan marah, "Saya kenal gadis ini dan orang tuanya dengan sangat baik. Sebaiknya Anda memperhatikan pelatihan putra Anda. Jangan biarkan anakmu lepas dari tanganmu." Sang ketua terdiam setelah mendengar ini. Dan karena menjadi anak yang hilang, dia menjadi sangat keras kepala dan kurang ajar. Kepala suku itu akan mengirim putranya ke sana untuk belajar dengan ulama desa. Dia akan meninggalkan rumah untuk membaca Al-Quran. Tetapi kemudian dia akan sibuk bermain dengan teman-temannya yang berkeliaran. Suatu ketika, di rumah Maulvi, pergi untuk bertanya tentang studi anakku. Ketika saya pergi ke sana, saya melihat putranya tidak ada di sana. Dia bertanya, "Anakku tidak datang untuk belajar." Kata Maulvi Sahib, "Bahwa putra Anda baru berusia 10 hari. Dia bilang dia sedang berlibur dan ibu saya terkena serangan jantung. Dan aku sendirian di rumah. Itulah sebabnya ibuku ingin melihatku duduk di sampingnya sepanjang waktu." Kata Maulvi Sahib, "Bahwa saya akan mengunjungi Anda setelah mengajar anak-anak hari ini. Supaya aku dapat mengunjungimu." Wajah Sardar menjadi pucat setelah mendengar ini. Dan mulai berpikir, serangan jantung jenis apa? Serangan jantung jenis apa? Dia tidak mengatakan apapun kepada ulama itu. Dia diam-diam kembali ke rumahnya dan akan menunggu putranya saat dia pulang. Begitu anak kepala suku pulang, dia bertanya, "Di mana kamu hari ini?" Dia menjawab, "Ayah, Maulvi Sahib mengajarkan kita banyak pelajaran hari ini. Yang terlambat saya ingat." Sang kepala suku menampar muka anaknya, dan dia terjatuh ke tanah.
Ketika kepala suku menampar muka anaknya seperti itu, suaranya sampai ke telinga istrinya. Dia mulai berteriak, "Mengapa kamu memukul anakku? Apa yang telah dilakukannya?" Teriak sang kepala suku. "Tanyakan pada anakmu. Apa yang dikatakan Maulvi ini untuk menyelamatkan dirinya dari belajar? Dia datang untuk memberitahu Maulvi Sahib. Ibu saya terkena serangan jantung. Dan dia ingin menemuiku di hari-hari terakhirnya." Mendengar hal itu, ibunya pun mendorongnya. Tetapi setelah ayahnya memarahinya dengan keras, putra kepala suku itu mulai menangis. Dia berkata, "Maulvi Sahib berbohong. Mereka terus menyuruh kami membersihkan rumah mereka sepanjang hari. Dan mereka berhasil menyelesaikan pekerjaannya setiap waktu. Jadi saya tidak akan belajar dengannya untuk menghindari pekerjaan." Mendengar ini, ibunya memeluknya. Dan dia berkata kepada suaminya, "Anda adalah kepala desa ini. Pergilah dan tanyakan pada ulama ini. Mengapa dia begitu kejam terhadap anak-anak?" Anakku lari ketakutan dari sana. Ibunya membawa putranya dan masuk ke dalam. Dan sang kepala suku duduk sambil memegang kepalanya. Dan saya mulai berpikir bahwa saya telah berpikir, anakku akan belajar agama. Namun mungkin nama saya yang tenggelam. Sang kepala suku mengatur kedatangan ulama lain. Mungkin dia bisa mengajari anakku. Namun dia juga menolak untuk mengajar. Perlahan-lahan ia menjadi pengembara. Dan di sisi lain, Aisyah adalah orang yang sholat 5 waktu. Selalu sibuk beribadah kepada Allah. Dan calon suaminya telah menjadi pemabuk. Kemudian hari-hari pun berlalu. Setelah sekian lama, Aisyah berusia 18 tahun. Jadi Sardar Sahib pergi ke rumahnya. Dia sedang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Senang sekali melihat ini. Mereka menaruh sejumlah uang di tangan Aisyah. Dan dia berkata, "Bawa beberapa pakaian untuk dirimu sendiri." Ayah Aisyah hampir menolak menerima uang itu. Karena dia telah menjadi putra kepala suku selama 5 tahun. Ada banyak hal yang dapat dilihat. Tetapi saya masih tidak tahu mengapa dia tetap diam. Dan saya mulai bertanya-tanya apakah kepala suku itu benar-benar datang untuk melamar putri saya. Jadi apa yang akan saya lakukan? Mereka tidak mungkin menikahkan putri mereka yang berbudi luhur dengan putra pemabuk ini. Ketika kepala suku pulang dan menceritakannya kepada istrinya, bahwa aku datang untuk memberikan sejumlah uang kepada Aisyah. Mendengar ini, dia mulai berteriak, bahwa Anda belum melupakannya. Dia adalah putri dari keluarga miskin. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menjadi menantu perempuan kami. Putra kepala suku mendengarnya ketika lewat. Putra kepala suku sangat membenci Aisyah. Karena sang kepala suku selalu mencontohkan Aisyah kepada putranya. Dia malah kepikiran kalau Aisyah yang datang ke sini di hadapanku. Jadi aku akan membunuhnya. Ketika dia tahu ayahku sudah ada di sana sejak kecil. Hubunganku dengan Aisyah telah tuntas. Jadi darahnya mulai mendidih. Lalu dia keluar dan menceritakan hal itu kepada teman-temannya dan berkata, "Sungguh saat yang malang bagi gadis ini." Dia mulai bergaul dengan seorang bangsawan sepertiku dan berkata, "Aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun yang layak menerimanya. Apalagi diriku sendiri." Pemabuk dan anak pengembara kepala suku itu, beserta teman-temannya, menyusun rencana seperti itu. Bahwa Aisyah sedang duduk di sana, sambil membawa Al-Quran. Jiwa dia bergetar ketika dia membacanya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rasanya seperti sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia sedang membaca Al-Quran. Namun hatinya tidak ada pada Al-Quran. Pikiran-pikiran buruk muncul di benaknya. Saatnya makan malam. Tiba-tiba, seorang anak berlari ke dalam rumah mereka. Dan dia mengatakan toko ayahmu terbakar. Dia terkunci di dalam toko. Ketika ibu Aisyah mendengar ini, dia berlari. Pergi ke toko. Kakaknya pun mengikutinya. Sekarang Aisyah sendirian di rumah. Dia juga mulai pergi bersama ibunya. Maka ibunya berkata, "Nak, tinggallah di sini. Dan berdoalah untuk ayahmu. Kami datang sekarang juga." Aisyah sedang sendirian di rumah ketika tiba-tiba tembok rumahnya runtuh.
Anak-anak lelaki desa yang gelandangan dan suka bersenang-senang memasuki rumahnya. Begitu Aisyah mendengar suara langkah kaki, dia melihat ke belakang. Maka jiwanya pun gemetar. Anak-anak itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Aisyah. Tiba-tiba salah satu anak laki-laki mengunci pintu dari luar. Aisyah bisa saja pergi keluar atau bersembunyi di suatu tempat. Dia mengumpulkan keberanian besar dan berkata kepada anak-anak laki-laki itu, "Siapakah Anda dan mengapa Anda datang ke sini?" Salah satu dari mereka berkata, "Itu bukan apa-apa. Kami hanya ingin mencoreng kehormatanmu." Perlahan-lahan, anak-anak lelaki itu semakin dekat dengan Aisyah. Dan dia menangis, menjerit, dan berteriak. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolongnya. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Aisyah berlari menuju pintu. Namun ternyata pintu sudah terbuka dari luar. Karena orang yang datang sudah tahu hal ini, pintunya terkunci dari luar. Begitu pintu terbuka, Sardar Sahib sudah berdiri di depan. Mereka menatap Aisyah dengan heran. Lalu, melihat anak-anak lelaki yang berkeliaran itu, jiwanya bergetar. Aisyah berlari dan bersembunyi di belakang kepala suku sambil menangis. Begitu anak-anak pengembara ini melihat kepala suku, jadi mereka jadi takut dan mulai berlari. Kepala suku telah melihat seorang anak laki-laki. Lambat laun, berita itu tersebar ke seluruh desa. Seorang gadis sendirian di rumah. Anak-anak liar itu memanjat tembok dan memasuki rumah. Hei, kamu tidak mengalami suka maupun duka bersama gadis ini. Tidak ada kebakaran di toko ayahnya. Tidak ada masalah. Itu semua hanya konspirasi. Ketika Sardar Takia tiba, jadi dia juga mulai memprovokasi sang kepala suku. Bahwa gadis itu tidak baik dan putra kepala suku yang duduk di dekatnya juga menjadi marah. Bahwa aku tidak akan pernah menikahi gadis jahat seperti itu. Sang kepala suku terkejut ketika mendengar hal ini dari putranya. Bagaimana anak saya mengetahui hal ini? Dia menatap putranya dengan sangat terkejut. Namun putra kepala suku itu mengalihkan pandangannya. Dia duduk membelakangi ayahnya. Keesokan harinya, kepala suku memanggil anak-anak pengembara ini dan memukuli mereka sedemikian rupa sehingga semua anak laki-laki yang tersesat itu mulai berkata jujur. Mereka mengatakan bahwa kami melakukan semua ini atas perintah putra Anda, supaya kau bisa menyingkirkan gadis ini dari pandanganmu. Dan dia tidak bisa lagi menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Ketika kepala suku mendengar ini, dia berkata, "Aku lebih percaya gadis ini daripada anak-anakku sendiri. Mereka tidak akan pernah malas menjalankan perannya." Kepala suku itu memberitahu putranya bahwa dia adalah gadis yang sama. Siapa yang akan menjadi menantu di rumah ini? Dan gadis yang sama itu dapat mengoreksi Anda. Jika kamu menolak, aku tidak akan memberimu satu pun harta. Mendengar hal itu, putra Sadar terpaksa setuju. Dan sang ketua pergi untuk mendapatkan hubungan Aisyah. Orang tua Aisyah sangat khawatir. Mereka tidak bisa menolak atau menerima. Dan kondisi Aisyah sangat buruk. Dia demam tinggi sekali. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung tuduhan sebesar itu terhadap dirinya sendiri? Sang kepala suku percaya. Hanya istri yang berbudi luhur yang dapat mengoreksi anakku. Segera setelah istri yang baik pulang ke rumah. Entah bagaimana dia akan menghilangkan kebiasaan buruk putra kami dan membuatnya berbudi luhur. Aisyah sudah sangat takut menikahi putra kepala suku. Tetapi orang tuanya tidak bisa menolak keinginan sang kepala suku. Dan Aisyah pun menikah dengan anak kepala suku yang pemabuk. Aisyah sudah sangat takut. Dan putra kepala suku itu, dengan api dendam di hatinya, mengusir Aisyah dan membawanya pulang. Suaminya belum masuk ke kamar. Dia berbaring di tempat tidur. Kelelahan. Tutuplah matamu. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya dan anak kepala suku yang mabuk pun masuk ke dalam ruangan. Dia duduk tegak setelah melihatnya. Begitu dia terhuyung ke arahnya dan duduk. Bau busuk menyengat keluar dari mulutnya. Dia berhasil lolos darinya dalam satu gerakan. Putra kepala suku mulai menyiksanya. Dan kemudian mereka mulai menampar wajahnya beberapa kali. Dia menangis. Saya tidak tahu dosa apa yang menyebabkan dia dihukum.
Ketika suaminya yang pemabuk lelah memukulinya, di sanalah dia jatuh tertelungkup di tempat tidurnya dan tertidur. Dan di sana Aisyah gemetar ketakutan. Dia tidak dapat mengingat apapun kecuali meminta pertolongan dari Tuhannya. Dia mengambil Al-Quran dengan tangan gemetar dan mendekapnya di dadanya. Dan dia duduk di sudut dan mulai membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, rasa takut dalam hatinya mulai berkurang. Dan jika dia meninggalkan ruangan itu, aku penasaran apa yang akan dipikirkan orang tentangnya. Tidur suaminya mulai terganggu karena membaca Al-Quran. Dan dia duduk. Melihatnya membaca Al-Quran membuatnya semakin marah. Dan dia berkata, dia gadis yang sangat baik. Dia membaca ini untuk menjatuhkan saya. Kamu berpendidikan dan aku tidak. Sekarang lihatlah nasib apa yang akan kulakukan padamu. Hari ini aku akan memotong lidahmu. Karena itulah aku terus mendengar ejekan dari ayahku sepanjang hidupku. Dia bangkit dengan marah, mengambil pisau, dan berjalan menuju Aisyah. Aisyah sambil menangis, memegang Al-Quran di dadanya. Dan dia mulai memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu singkat, seluruh rumah mulai berdengung. Kepala suku dan istrinya sedang tidur di kamar mereka. Mendengar teriakan itu, suami istri itu pun terbangun dan berlari menuju ruangan ini. Kamar itu terkunci dari dalam. Jadi pembantu pun dipanggil dan pintunya pun dibuka. Ketika saya melihat bagian dalamnya, jadi mereka berhenti bernafas dan melihat. Putra mereka tergeletak di tanah, menggeliat kesakitan. Dia punya pisau tergeletak di dekatnya. Dan di sudut, Aisyah menangis, sambil memegang Al-Quran di dadanya. Dan istri kepala suku itu berbicara buruk tentang Aisyah. Lalu dia menjemput putranya. Putra kepala suku tidak terluka dan tidak ada tanda-tanda cedera. Sang kepala suku mulai bertanya pada Aisyah. Dia menangis dan menceritakan semua yang terjadi di sini. Dan dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tetapi bahkan para dokter tidak memahaminya. Tidak ada pula serangan epilepsi. Dia pun tidak terkena serangan jantung. Dan matanya menjadi putih. Tiba-tiba, dokter itu mundur karena takut. Karena dia langsung berubah menjadi seekor anjing saat melihatnya. Melihat itu, dokternya menjadi ketakutan. Dan mereka lari dari sana. Sesungguhnya itu adalah hukuman dari Allah. Aisyah telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan anak kepala suku yang pemabuk. Ataukah pertolongan Tuhan sehingga ia menderita hukuman atas apa yang telah ia lakukan? Aisyah kembali ke rumah orang tuanya. Sekarang saya terlibat dalam ibadah setiap saat. Setiap saat. Suatu hari, istri kepala suku datang menemui Aisyah. Dan dia datang dan tersungkur di kakinya. Dan Aisyah segera mengangkatnya dengan memegang kakinya sambil meminta maaf kepadanya. Dan dia berkata, putramu menunjukkan hatinya kepadaku. Tapi aku memaafkannya. Dia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak taat. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dia juga. Beberapa hari telah berlalu sebelum Aisyah menerima berita itu. Suaminya telah meninggal dunia. Mohon ampun kepada Allah. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda semua. Dan Anda harus menjawabnya di kotak komentar. Mengapa setiap orang tua berpikir demikian? Bahwa seorang putri yang berakhlak baik telah menjadi seorang istri yang berakhlak baik. Kebiasaan buruk dan kemabukan dapat memperbaiki seorang suami. Padahal itu bukan tugas seorang istri, melainkan tugas seorang orang tua. Kalau saja mereka melatih anaknya dengan baik sejak awal. Jadi dia tidak pernah terjebak dalam kebiasaan buruk. Tetapi alasan terbesar dalam masyarakat kita adalah jarak dari agama. Itulah sebabnya kita mendengar begitu banyak kasus saat ini. Jika Anda seorang pria atau wanita yang sudah menikah, tontonlah video saya ini. Jadi, demi Tuhan, berikanlah anak-anakmu pendidikan yang baik. Berikanlah lebih banyak perhatian pada pelajaran sehari-harimu dan juga pelajaran duniawimu. Klise memang, tapi ini benar. Yang paling berkeliaran di masyarakat kita, ada anak laki-laki dan perempuan yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, sebarkanlah ajaran Islam.
Dan Anda harus mengajarkan Islam kepada anak Anda. Sahabat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberkati putri-putri kita dengan keberuntungan.